Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman bagaimana membuat burgo khas Palembang yang enak banget ala dapur saya. Kalian bisa coba di rumah dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya. Yuk langsung kita masak. Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Apa kabarnya kalian hari ini? Hari ini saya mau berbagi lagi dengan teman-teman resep terbaru dari saya, yaitu burgo dari Palembang ya. Resep burgo ini sangat enak banget. Kalian harus coba di rumah karena ini benar-benar otentik seperti saya makan di Jambi atau Palembang. Nah, bahan dasar kuahnya itu dia memakai ikan gabus ya. Jadi kalau dari Palembang atau Jambi mereka biasa itu pakai ikan gabus. Nah, ikan lain kalian boleh pakai, di antaranya kalian bisa pakai ikan tenggiri atau kalian bisa pakai ikan patin ya. Nah, tapi kalau untuk otentiknya selalu saja menggunakan ikan gabus ya. Nah, kali ini saya bikin dari ikan gabus. Kalau kalian nggak punya ikan gabus atau susah mencarinya di daerah kalian, kalian boleh ganti dengan ikan tenggiri atau dengan ikan patin. Oke, nah apa aja bahan yang saya gunakan untuk membuat burgo yang lezat ini dan sederhana banget? Langsung aja yuk kita ke bahan-bahannya. Nah, di sini saya sudah punya bahan-bahan untuk membuat burgo ala Palembang. Nah, yang pertama tentu saja kita akan bagi menjadi dua bagian burgonya, yaitu bagian kuah dan bagian burgo atau bagian dia punya isiannya. Nah, isiannya itu dia seperti adonan yang digulung begitu ya. Nah, itu yang buat dia tuh sangat khas banget dari Palembang ini ya. Nah, untuk membuat kulitnya itu hampir mirip seperti saya bikin kue tiaw Jambi, cuman ini lebih banyak sedikit tapiokanya. Untuk kuahnya yang gurih banget itu, kita butuh di sini bahan yang dihaluskan dan bahan yang dicemplungin aja. Oke? Nah, ini bumbunya itu hampir mirip seperti bumbu ayam opor gitu ya. Jadi dia bumbu kari, tapi karinya itu nggak kuning ya. Jadi kita nggak pakai kunyit. Jadi ini kari putih gitu ya. Nah, di sini saya sudah punya bahan yang dihaluskan, terdiri dari 12 sampai 13 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 2 batang serai, ya, 3 sampai 4 ruas lengkuas dikeprek, 3 sampai 4 buah daun salam. Lalu di sini saya ada 2 sampai 3 ruas jahe, ya. Nanti ini dihaluskan, yang dicemplungin cuma serai, lengkuas sama si daun salam aja. Lalu di sini saya juga nanti akan pakai ketumbar bubuk. Ya, ketumbar bubuk saya pakai 1 sendok teh nunjung ya. Lalu saya juga akan pakai nanti 2 sampai 3 buah kemiri yang sudah disangrai. Oke, saja di sini kita juga pakai daging ikan gabus ya. Nah, di sini saya pakai 1 ekor ikan gabus, saya ambil dagingnya aja seperti ini. Ya, lalu saya haluskan dulu ya. Jadi ini sekitar 200 sampai 250 gram tergantung gedenya ikan kalian. Ya, nanti ini saya akan tumis dulu bersama bumbu baru dijadikan kaldu ya. Lalu di sini saya juga udah punya santan. Nah, di sini saya pakai santan nggak terlalu kental, yang sedang aja, nggak usah terlalu kental, nggak usah terlalu encer juga. Di sini saya sediakan 1 liter santan. Ya, nanti kalau kurang saya akan tambahkan lagi air atau santan yang encer lagi sampai kira-kira 1,5 sampai 2 liter. Ya, oke. Nah, ini tergantung selera kalian ya, airnya atau santannya ini. Kalau kalian suka kuahnya lebih banyak untuk makan burgonya, ya kalian banyakin kuahnya. Ini sesuaikan selera kalian aja. Nah, di luar dari ini semua bahannya, nanti juga kita akan pakai garam, merica, sedikit gula pasir dan penyedap juga untuk kuahnya supaya lebih sedap ya. Nah, untuk taburannya kita cuma butuh bawang goreng dan sambal. Nah, sambalnya ini nanti saya akan kasih tahu teman-teman bagaimana cara buatnya. Yang pertama, sekarang kita akan buat dulu kulitnya atau isiannya atau lontongnya orang bilang ya. Ini atau burgonya. Kita akan bikin dulu burgonya ya. Caranya gimana? Yuk langsung kita bikin ya. Untuk burgonya di sini saya ada 100 gram tepung beras, 3 sendok makan atau 30 gram tepung sagu atau tapioka, 1/4 sendok teh garam dan 1/4 sendok teh penyedap ya atau kaldu ya. Nah, ini saya masukin ke sini.
Nah, saya akan siapkan air. Air yang kita butuhkan di sini lebih kurang 400 ml ya. Saya akan siapkan dulu. Nah, seperti ini. Saya aduk sedikit demi sedikit dengan airnya. Sedikit-sedikit ya dimasukinnya, 400 ml ya. Ya. Nah, ini udah siap kita bikin burgonya ya. Nah, ini saya sudah naikkan air, nanti akan saya kukus ya. Nah, saya juga siapkan loyang, ada 2 loyang. Jadi nanti setelah kita kukus satu, kita akan biarkan dingin dulu. Habis itu baru kita kukus satu lagi gitu ya. Nah, setelah dia agak dingin baru digulung ya. Nah, saya pernah eksperimen pertama, saya panas-panas itu langsung saya gulung gitu ya. Akhirnya itu bentuknya jadi pecah-pecah. Terus juga dia lengket, nggak kokoh gitu, pokoknya nggak enak ya. Dimakan juga nggak enak banget. Nah, jadi udah belajar dari pengalaman. Jadi saya ketemunya caranya seperti ini ya. Oke. Nah, telur aja, ya. Ini saya taruh di sini. Nah, ini kita kukus ya. Gak usah tebel-tebel, tipis aja. 1 centong ini cukup ya, kalau saya lihat-lihat ya. Nah, ini kita tutup selama lebih kurang 2-3 menit. Biasanya sih udah mateng karena ini tipis banget, jadi cepet matangnya. Ya, 2-3 menit gitu. Teman-teman tahu mateng atau enggak itu dari permukaannya ya. Permukaannya tuh kalau udah bening banget berarti dia itu udah mateng ya. Tapi kalau ada bagian yang masih putihnya pekat itu berarti masih belum ya. Nah, ini kayak gini nih. Nah, ini sudah matang. Kita matiin dulu. Kita ambil ya loyangnya ini. Kita pindahin. Kita dinginin dulu. Nah, lalu kita ambil loyang yang lain. Ini loyangnya agak besar yang satu ini. Jadi ini kira-kira saya pakai 1,5 sendok ya. Jangan lupa dikasih minyak juga ya. 1,5 sendok gitu ya, kira-kira ya. Nah, supaya dia lebih cepat dingin, saya siapkan 1 baskom kayak gini. Saya isi air itu ya. Nah, nanti kalau udah selesai jadi udah matang, masukin sini. Bawahnya jadinya tuh cepat dingin ya. Nah, begitu terus kita lakukan, nanti kita dapat hasil burgonya itu yang cakep ya. Nah, kayak gini ya. Bagian pinggir-pinggirnya nih kita cuek dulu permulaannya kalau udah dingin. Nah, dia harus kebuka dulu pinggirnya, ujung-ujungnya ini. Pakai tangan bisa nih. Pakai tangan bisa juga ya nih, tuh. Dikeluarin aja kayak gini. Nah, kelihatan nggak teman-teman? Kalau dia udah dingin, dia gampang banget dikeluarinnya. Dibuka gitu ya. Kalau kalian ragu-ragu tuh bisa pakai scrap kayak gini. Nah, bantuan tangan juga ya. Biar lebih rapi kan, tuh kayak gitu. Gampang kan bikinnya? Mudah, gampang susah ya. Buktinya saya sudah menghabiskan 1 kilo tepung beras untuk menemukan cara yang tepat untuk bikin ini ya. Pokoknya enggak banget deh. Nah, kita udah kayak gini. Jadi ya, untuk bikin kuahnya kita akan masak dulu santannya. Lalu di satu sisi lagi saya sudah siapkan kuali. Saya akan tumis bumbunya, lalu akan dimasukkan ke dalam santan ini ya. Sambil diaduk, saya akan masukkan daun salam ke dalam air santan ini. Daun salamnya dirobek-robek, dimasukin, diaduk
bersamaan dengan santannya, pelan-pelan dengan api yang kecil. Jangan sampai pecah santannya. Sesekali juga diaduk terus ya. Nah, kita akan siapkan kuali seperti ini. Saya akan kasih sedikit minyak goreng, lebih kurang sekitar 3 sendok makan minyak goreng. Lalu saya akan tumis bumbu yang sudah dihaluskan seperti ini. Kita tumis sampai benar-benar harum. Saya masukkan lengkuasnya sama serainya, bareng sampai harum ya. Jadi jangan lupa diaduk-aduk santannya. Ikan gabusnya ya. Nah, jangan sampai lupa ya. Kita masukin ikan gabusnya. Aduk-aduk ikan gabusnya di sini, dihancur-hancurin. Nah, setelah ikan gabusnya agak mateng, ini kita langsung kasih air seperti ini, sedikit aja secukupnya. Lalu kita aduk-aduk kembali, ditunggu sampai dia harum dan mendidih lagi. Baru nanti kita masukkan bumbu ini ke dalam panci yang berisi air santan tadi ya. Nah, setelah harum banget seperti ini kita pindahkan ke panci yang berisi air santan untuk kuah burgonya ini ya. Nah, ini kita pindahkan ke dalamnya, lalu nanti kita aduk bersamaan dengan air santannya juga. Nah, kita aduk rata bersama dengan kuah santannya, diaduk terus sampai dia mendidih dan matang. Lalu kita akan kasih beberapa bumbu seperti garam, merica, dan gula pasir ya. Nah, ini saya kasih garam. Kita kasih 1 sendok teh dulu. Kalau kita cicip kurang baru ditambahin. Lalu juga nanti kita akan kasih vetsin dan merica juga ya. Saya kasih merica. Nah, ini kita kasih vetsin sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau kalian punya kaldu ayam atau kaldu jamur, kalian mau pakai itu juga boleh banget ya. Lalu saya kasih gula pasir dikit ya. Ada butir-butiran ikannya kayak gini. Nah, itu ya. Ini enak banget, kita dimakan sama burgonya ya. Nah, ini kita masakin dulu sampai benar-benar matang. Untuk bikin sambelnya, kita sudah punya bahan-bahan di sini. Saya sudah ada cabai yang sudah saya giling tadi ya. Ini sekitar 15 sampai 20 buah cabai. Ini jadi seperti ini, udah saya giling. Lalu di sini saya sudah sediakan 2 sampai 3 buah bawang merah. Ya, terus di sini 1 siung bawang putih. Lalu saya akan kasih sedikit air, minyak goreng nanti yang dibutuhkan, sedikit garam, sedikit penyedap, dan sekitar 1 sendok teh rice vinegar ya. Kalau kalian nggak punya rice vinegar, kalian boleh ganti dengan setengah buah tomat. Ya, kalau kalian nggak punya tomat, nggak punya rice vinegar, kalian mau ganti dengan air jeruk nipis boleh juga ya. Oke, gampang kan caranya? Yuk langsung kita wajannya, lalu kita naikkan sedikit minyak goreng. Ya, nah ini kita tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai kemerahan dulu. Nah, sengaja saya tumis seperti ini supaya harum ya cabenya, dan juga ini bikin cabenya itu bertahan lama ya kalau digoreng gini. Nah, ini kita masukkan cabenya kalau udah kemerahan.
Nah, ini kita kasih air sedikit ya, tempatnya tadi kita masukin sini. Kita aduk. Nah, tadi pas giling dia punya cabai, saya udah kasih garam, jadi nggak usah kasih garam lagi. Saya cuma kasih sedikit petsin aja atau kaldu kalau kalian ada, dikit aja, asal ada aja. Ini saya aduk-aduk dulu. Nah, terakhir saya kasih sekitar 1 sendok teh cuka ya. Nah, cuka beras ya saya pakainya. Kalau kalian punya cuka masak juga boleh. Itu buat cabenya sedikit asam-asam gitu, enak deh. Nah, ini jadinya seperti ini. Nah, ini sudah jadi, waktunya kita siapkan dan makan bersama dengan burgon. Nah, ini kita sajikan burgonnya. Ini burgonnya saya akan potong-potong sesuai dengan kapasitas makan masing-masing. Seperti ini. Potong-potong, kita akan kasih kuahnya ya. Nah, bentuk potongan burgonnya itu seperti ini ya, jadi kayak berlapis-lapis gitu tuh ya. Nah, jadi habis ini kita langsung siram dengan kuah burgonya yang enak banget itu tadi ya. Nah, seperti ini kita siram. Banyaknya juga sesuai dengan selera ya, mau banyak kuah apa enggak. Dan jangan lupa juga ambil daging ikan gabusnya, itu enak banget ya. Lalu kita taburi dengan bawang goreng dan tentu saja sambal yang digoreng tadi ya. Nah, kalau kalian mau tambahkan telur rebus lagi juga boleh ya, atau kalian mau kasih bawang putih goreng juga boleh. Nah, jadinya seperti ini ya. Nah, ini dia burgo ala dapur Yuli. Semoga resep ini bisa jadi inspirasi keluarga kalian dan ide masakan kalian. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di resep berikutnya. Dadah!